Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Jemaah Masjid Al-Barakah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat yang tidak terhitung jumlahnya. Kita masih diberikan kesempatan dan taufik untuk dapat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Masih di bulan yang mulia, bulan Muharram. Alhamdulillah, Allah Subhanahu wa taala berikan kita nikmat juga hadir di majelis ini, majelis ilmu, majelis yang penuh keberkahan, ampunan, karena malaikat berkeliling mendatangi majelis-majelis ilmu, majelis zikir, dan mendoakan memohonkan ampun untuk orang-orang yang hadir di dalam majelis tersebut. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan kajian kali ini sebagaimana sudah disampaikan, ya, tema kita terkait adab sholat berjamaah. Jadi fokusnya memang pada kesempatan kali ini lebih ke adab, ya. Kalau pembahasan fikihnya itu juga pembahasan yang cukup panjang, ya, di kitab-kitab fikih dibahas. Tapi pada kesempatan kali ini kita fokus ke pembahasan adab dengan sedikit prolog terkait keutamaan, ya. Yang saya yakin kalau terkait keutamaan ini sudah sangat sering dibahas, tapi kita akan bahas sekilas. Nah, nanti fokusnya di pembahasan adab dalam sholat berjamaah, di mana banyak sekali keutamaan yang disebutkan dalam hadis Rasulullah SAW terkait sholat berjamaah ini. Di antaranya dalam hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Umar, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya beliau bersabda, salatul jama'ati tafdulu salatal fardhi bi 27 darajah. Salat berjamaah itu lebih utama atau mengungguli salat sendiri 27 derajat. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Ada juga riwayat lain disebutkan as-salatu fi jama'atin ta'dilu 25 salatan. Salat dalam berjamaah itu menyamai atau sebanding dengan 25 salat. Jadi ada lafaz 27, ada 25. Intinya ini menunjukkan besarnya pahala, ya. Jadi angka ini menunjukkan besarnya pahala, besarnya keutamaan sholat berjamaah dibandingkan sholat sendiri, ya, sholat fardu. Kemudian juga sabda Rasulullah SAW yang lain terkait keutamaan, ya. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dan Nasai dan Imam Ahmad dari Uthman bin Affan radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qaal, man tawadda'a lis-salati fa asbagha al-wudu' thumma masha ila as-salati al-maktubah fa shallaha ma'an nasi aw ma'al jama'ati aw fil masjidi ghafara Allah lahu dhunubahu. Barang siapa yang berwudu untuk salat dan menyempurnakan wudunya, nanti akan di hadis berikutnya juga disebutkan, ya, memang diantara salah satu keistimewaan kesempurnaan adab dalam berjamaah itu berangkat dari rumah itu sudah kondisi berwudu, ya. Jadi memang artinya ini kita sudah benar-benar memang mempersiapkan, menyengaja berangkat untuk berjamaah, ya. Dibuktikan diantaranya kita memang sudah berwudu sejak dari rumah untuk niat ke masjid. Ini disebutkan, barang siapa yang berwudu untuk sholat dan menyempurnakan wudunya, kemudian dia berjalan menuju sholat wajib, ya, kemudian dia sholat bersama manusia, atau maksudnya adalah ma'al jamaah, bersama jamaah fil masjid, maka ghafarallahu lahu dzunubahu, Allah mengampuni dosa-dosanya. Jadi setiap kali kita berangkat
itu Allah mengampuni dosa-dosa kita. Kemudian hadis berikutnya ini menguatkan hadis sebelumnya, ya, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ya, dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim. Wa dzalik annahu idza tawaddaa fa ahsana al-wudu. Yang demikian itu ketika seorang berwudu lalu dan dia menyempurnakan, membaguskan wudunya. Jadi memang di antara komponen menegakkan sholat, kalau kita baca tafsir, ya, Ibnu Katsir di surat Al-Baqarah awal, ya, di Al-Baqarah awal di firman Allah apa alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas shalah. Nah, nanti bisa dicek tafsirnya, wa yuqimunas shalah di Al-Baqarah awal yang kita hafal pasti, ya. Makna iqamatus shalah, ya, menegakkan salat itu diantaranya ya sekilas mulai dari tepat waktunya, sempurna wudunya, termasuk sempurna syarat rukunnya, khusyuk dalam sholatnya, termasuk sempurna bacaan Qur'annya, ya. Jadi di antara komponen menegakkan sholat itu juga bacaan Qur'annya juga sempurna. Itu nanti bisa dicek di tafsir Ibnu Katsir di Al-Baqarah awal yang kita hafal, ya. Jadi menyempurnakan wudu, thumma kharaja ilal masjid. Nah, kemudian dia keluar menuju masjid. Sekali lagi menegaskan, jadi di antara keistimewaan berjamaah akan kita dapatkan secara maksimal, nah, ketika kita wudu dari rumah, ya. Jadi berangkat itu sudah kondisi berwudu, ya, kecuali sampai masjid batal, ya, baru wudu lagi. Atau mungkin karena kita singgah dalam perjalanan, singgah, ya, belum kondisi berwudu. Tapi saat kita kondisi dari rumah, tentu ini akan lebih maksimal ketika kita sudah berwudu dari rumah. Artinya kita sudah mempersiapkan diri, menyengaja dengan penuh kesadaran berangkat untuk sholat berjamaah. Kemudian dia keluar menuju masjid, la yukhriju illa shalah, di mana dia tidak keluar dari rumah itu kecuali untuk sholat. Tadi tujuan dia keluar rumah ke masjid itu memang untuk sholat, ya, semata-mata untuk memang betul-betul niat. Lam yakhlu khutwatan illa rufi'at lahu biha darajah. Tidaklah dia melangkah, melainkan setiap langkah itu diangkat satu derajat. Setiap langkahnya mengangkat derajatnya. Wa khatta anhu biha khati'ah, dan juga dihapus kesalahannya. Dari setiap langkah, satu langkah mengangkat derajat, langkah berikutnya menghapus dosa, begitu. Fa idza shalla lam tazal al malaikatu tusalli alaihi ma dama fi musallahu. Dan ketika seseorang itu salat, maka malaikat akan terus-menerus mendoakannya selama dia di dalam tempat sholat di masjid. Selama kita di masjid, nah, tadi kita berangkat sebelum subuh niat sholat berjamaah, selama kita berada di masjid ini, maka sesuai hadis ini malaikat terus-menerus mendoakan, di mana doanya Allahumma sholli alaihi, ya Allah berikan selawat atasnya. Makna bersolawat sini ada mendoakan, ya. Allahumma arhamhu, ya Allah rahmati dia. Wa la yazalu ahadukum fi salatin man tadara shalah, dan tidaklah seseorang di antara kalian senantiasa dianggap dalam keadaan sholat selama sholat itu menahannya atau dia menunggu sholat. Misalnya kita dari maghrib gak pulang, entah itu kemudian kajian atau kita berzikir, membaca Quran di masjid sampai isya, maka selama itu pula kita dihitung mengerjakan sholat. Termasuk subuh ini nanti sampai suruh, lalu kita lanjut sholat sunnah, maka selama duduknya kita, apalagi duduknya karena ta'lim, sudah pahala ta'limnya dapat, pahala apa sholatnya juga dapat, dihitung sholat. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim, ya.
Jemaah makan Allah Subhanahu wa taala. Lalu sedikit hukum ya. Ini tadi fadilah beberapa, sebenarnya banyak sekali hadisnya. Nanti sebagian kita akan bahas di pembahasan adab. Kalau secara hukum sholat berjamaah bagi laki-laki khususnya ya, ini dimana dalam pembahasan fikih, ini sedikit pembahasan fikih ya. Ini setidaknya ada dua pendapat. Al-qaul awal, jadi ini pembahasan kita ini saya ringkas dari dua kitab ya. Yang pertama kitab Al-Mulakhasul Fiqhi dan kitab Sahih Fiqh Sunnah. Ya, dari dua kitab utama yang menjadi rujukan ini, dan saya meringkas saja. Jadi hanya mengutip dari dua kitab tersebut. Pendapat yang pertama, sholatul jamaah wajibah 'alal a'yan. Pandangan pertama itu sholat berjamaah untuk sholat fardu itu hukumnya fardu ain. Ya, artinya wajib setiap laki-laki kalau sholat fardu itu berjamaah, kecuali ada uzur. Nanti ada uzur yang bersifat syar'i karena safar, sakit, atau hujan deras, atau ada kondisi tidak aman dan sebagainya. Gitu. Atau mungkin ada wabah seperti waktu pandemi dulu. Artinya secara hukum asal, ini pendapat yang pertama, itu wajib 'alal a'yan, fardu ain illa li'udrin, kecuali ada udzur. Dan ini merupakan pendapat dari Ibnu Mas'ud, Abi Musa, juga beberapa pendapat tabi'in Atha wal Auza'i. Lalu dalam imam madhab yang berpandangan ini adalah madhab Ahmad, Ibnu Hazm, dan ini juga wa ikhtiyaru Syekhul Islam, dan ini juga merupakan pilihan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Jadi berpandangan sholat berjamaah untuk sholat fardu itu hukumnya fardu ain. Tidak boleh kita tidak berjamaah kecuali ada uzur yang bersifat syar'i. Ada banyak dasar yang kemudian melandasi pandangan ini. Di antaranya sabda Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, "Walladzi nafsi biyadihi laqad hamamtu an amura bihatabin fayahtibu thumma amuru bis salati fayu'adzan laha thumma amuru rajulan fayaumun nas." Demi jiwaku yang berada di tangannya, sungguh aku berkeinginan ya, untuk memerintahkan mencari kayu bakar yang dikumpulkan, lalu aku perintahkan untuk mengumandangkan azan untuk sholat, lalu aku suruh seseorang untuk menjadi imam. Thumma ukhalifu ila rijalin, lalu aku kemudian, kenapa Rasulullah menyuruh orang lain jadi imam? Supaya beliau ini ingin mencari orang-orang, fa'uharriqu alaihim buyutahum, cari orang-orang yang berjamaah ya, sehingga aku bakar rumah-rumah mereka ya. Jadi ini di antara dasar ya dari pendapat ini, termasuk hadis lain riwayat Imam Muslim dan Nasa'i dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, qala atan Nabi sallallahu alaihi wasallam rajulun a'ma, suatu ketika datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam seorang yang buta. Faqala, maka orang buta tersebut berkata, "Ya Rasulullah, innahu laisa li qa'idun yaquduni ilal masjid." Ya Rasulullah, sungguhnya enggak ada orang yang menuntunku ke masjid. Fasa'ala Rasulullah SAW ayyurakhisa lahu wa yusalli fi baitin. Maka beliau minta pada Rasulullah SAW untuk diberikan dispensasi, keringanan untuk bisa sholat di rumah. Farakhasa lahu,
maka awalnya diizinkan. Falamma walla, tapi ketika orang buta tadi berbalik berpaling sudah mau pamit, da'ahu, dipanggil lagi oleh Rasulullah SAW. Faqala, maka Rasulullah SAW bersabda, hal tasma'un nida' bis shalah, apakah engkau dengar azan untuk salat? Faqala, maka orang tersebut menjawab, na'am, iya. Qala fa'ajib, kalau begitu ya tetap berangkat kalau dengar azan. Ya. Ini diantara dasar ya dari pendapat pertama yang menyebutkan sholat berjamaah itu fardu ain atas setiap laki-laki, ya, kecuali karena uzur. Pendapat yang kedua, al-qaul tsani, sholatul jamaah la tajibu maujuban ainiyah. Bahasanya sholat berjamaah itu tidak fardu ain. Dan ini ada madhab jumhur atau mayoritas ulama, Abu Hanifah, Imam Malik dan Asy-Syafi'i. Kemudian pendapat ini pun terbagi dua. Ya, fardunya ini tidak fardunya, ada yang menyebut dia fardu kifayah, ada juga yang menyebut sunnah muakkadah. Walaupun si penulis ini diambil dari kitab Sahih Sunnah, menguatkan pandangan yang hukumnya fardu kifayah. Artinya tetap harus ditegakkan. Kalau enggak, misalnya di masjid kok waktunya sholat kok enggak ada sholat berjamaah, dosa semua sekampung. Itu fardu kifayah. Ya. Dan ini banyak sebetulnya kejadian ini. Ya. Kalau kita berpandangan pada pendapat yang fardu kifayah, terutama kalau di kampung-kampung yang kita sering dapati, terutama zuhur, asar itu ya. Ya, udah kita datang, ya nggak ada orang sama sekali. Gitu. Itu sama sekali nggak ada. Akhirnya ya tetap aja sholat sendiri. Jemaah ma'an Allah Subhanahu wa taala, namun tentu kalau pandangan yang kedua ini dia berpandangan dari hadis tentang fadilah, ya, tadi disebutkan sholat berjamaah itu lebih utama daripada sholat sendiri, 27 derajat. Maknanya kalau sifatnya lebih utama, artinya ini menunjukkan sisi bahwasanya ini tidak fardu ain, tapi tetap lebih utama berjamaah. Jadi tetap sholat sendiri juga dihukumi sah sholatnya, tapi tidak utama. Namun ya, terlepas dari pandangan fikih secara hukum, bahwasanya sholat berjamaah ini juga sesungguhnya menunjukkan salah satu komitmen seseorang dalam mengikuti ajaran syariat Nabi Muhammad SAW. Jadi sholat berjamaah menjadi indikator kuat, ya, kesungguhan seseorang dalam menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Kita bisa melihat bagaimana kesungguhan seseorang, diantaranya adalah komitmennya dalam sholat berjamaah. Sebagaimana dijelaskan di sini, saya kutip dari kitab Al-Mulakhasul Fiqhi, bahwasanya sholat berjamaah itu adalah syairah azimah min sya'airil Islam. Ini adalah satu syiar yang besar dari syiar-syiar Islam. Ini adalah indikator kuat kesungguhan orang muslim. Kalau sudah masjid penuh terus, ini menggambarkan syiar Islam yang kuat, ya, menggambarkan pemahaman orang akan ajaran Islam. Wa hiya sholatul jamaah fil masjid, yaitu sholat berjamaah di masjid. Faqad ittafaqal muslimun, dan kaum muslimin sepakat, para ulama sepakat, ala anna ada as-salawati al-khams fil masajid min awqadit ta'at wa 'azamil qurbat. Ya, terlepas dari hukumnya, tapi semua sepakat bahwasanya melaksanakan sholat 5 waktu di masjid itu secara berjamaah adalah bentuk ketaatan yang paling kuat dan bentuk taqarrub yang paling agung. Ya. Semua sepakat itu, bahwasanya menjalankan sholat berjamaah di masjid itu adalah bentuk ketaatan yang paling kuat
dan taqarrub yang paling agung disebut. Artinya itu seperti saya sebut tadi di depan ya, tentang indikator ketaatan seseorang. Di antaranya adalah kesungguhannya, komitmennya dalam istiqomah sholat berjamaah. Bal wa a'zamu wa adharu sya'airil Islam, dan ini bahkan merupakan syiar Islam yang paling jelas, paling agung. Kita ingin melihat orang-orang Islam ini, orang-orang yang komitmen dengan agamanya, ini diantara indikator yang paling tampak adalah bagaimana komitmen mereka berjamaah. Bagaimana di kampung itu komitmen ajaran Islamnya, indikator pertamanya dilihat dari bagaimana komitmen mereka dalam sholat berjamaah. Lihat masjidnya, ya, kalau sholat 5 waktu berjamaah full atau cuma 3 soft. Soft itu juga bukan 3 soft beneran, cuma 3 soft, namanya sofan, sofyan atau supian, 3 orang doang ya. Jadi 1 muadzin, 1 imam, 1 makmum ya. Faqad syara'allahu li hadhil ummah al-ijtima' fi awqatin ma'lumah, di mana ini adalah syariat Allah berkumpulnya kaum muslimin di waktu-waktu yang sudah ditentukan. Ada yang sifatnya harian, minha ma huwa fil yaum wal lailah, jadi sehari semalam, as-salawatul khamas, yaitu salat 5 waktu. Kemudian juga ada yang sifatnya pekanan, yang min hadhil ijtima'at ma huwa fil usbu' marrah. Jadi ada yang berkumpulnya sifatnya pekanan, yaitu li salatul Jum'ah. Salat Jumat, kalau ini jelas ya, kalau salat Jumat tidak khilaf ya. Jelas tidak bisa dikerjakan sendirian. Termasuk ada yang sifatnya tahunan seperti salat Id, jelas ini sifatnya hukumnya sunnah, kalau ini ya. Sunnah muakkadah. Dimana ini adalah momen, ini diantara faedah, kalau ini membahas tentang faedah atau hikmah sholat berjamaah, berkumpulnya kaum muslimin ya, saling bertemu, bersilaturahim juga di situ, berkumpul pasti kemudian ketemu, saling menyapa. Termasuk ada momen berkumpul dalam jumlah sangat besar dari berbagai negara, yaitu di sini disebutkan wawal ijtima' fil wuquf bi Arafah, yaitu berkumpulnya mereka saat wukuf di Arafah. Wa huwa akbaru min ijtima'il aidain, dan ini lebih besar dari berkumpulnya di 2 id, yaitu saat wukuf, ini paling besar. Wa inna ma syuri'at hadhil ijtima'at al-'azimah fil Islam, sesungguhnya disyariatkan berkumpulnya ini, arti berjamaah ini dalam Islam, li ajli masalihil muslimin, ini untuk kemaslahatan kaum muslimin, liyahsula at-tawassul bainahum bil ihsan wal 'atf war ri'ayah, agar terjadi kemudian saling menyambung silaturahim, saling berbuat baik ya, termasuk saling membantu, melindungi. Dengan berjamaah itu kita akan tahu kondisi saudara kita, tetangga kita. Makanya sangat gampang, orang yang rajin berjamaah itu akan diketahui kondisinya. Sekalinya dia ke masjid, pasti orang nanyain tuh ya, pasti kemana dia, ternyata sakit, oh ternyata sedang keluar kota, pasti akan ketahuan. Beda kalau orang yang nggak pernah ke masjid atau jarang-jarang, pasti orang akan cuek ya, dia ada nggak ada itu ya nggak tahu. Itu diantara hikmah ya. Pasti orang juga akan nggak mengetahui keadaannya, ataupun juga nggak mencari-carinya. Tapi kalau orang sudah biasa ke masjid ya, pasti sekalinya kelihatan, pasti orang pada merasa ada yang kurang ini gitu ya. Akhirnya nanyain keadaannya, bertanya gimana itu. Termasuk di sini wali ajlid at-tawadud wa tahabub bainahum fil qulub, juga saling muncul rasa saling cinta, saling menyayangi,
Makanya ya aneh kalau orang sudah sholat berjamaah tapi masih kemudian masih nggak akur itu kan, tidak saling sapa gitu. Ini tentu bertolak belakang dengan hikmah disyariatkannya sholat berjamaah itu, atau istilahnya pasang kacamata kuda ya. Jadi diam aja, cemberut aja, nggak tengok kanan kiri gitu. Jadi ini tentu bertolak belakang dengan hikmahnya ya. Itu diantara hikmahnya ya muncul rasa kasih sayang, silaturahim ya, bisa saling sapa gitu. Termasuk di sini wali ajli ayya'rifa ba'dhum ahwala ba'd, nah, supaya satu sama lain itu saling tahu kondisinya. Seperti tadi ya, ditahu. Fayakumuna bi'iyadatil mardha, sehingga kemudian kalau ada yang sakit, sehingga kemudian dijenguk ya, wa tash'il mutawaffa, termasuk bertakziah yang sudah meninggal. Dan ini akan sangat gampang diketahui ketika orang itu rajin di masjid ya, istiqomah ke masjid akan sangat gampang ya, kalau ada yang sakit ya, atau apalagi meninggal dunia ya, biasanya ada paling depan, udah nggak ada gitu ya. Nanti akan dikenang orang, oh ini padahal biasanya itu saya selalu lihat beliau ini rajin ke masjid, akan dikenang begitu ketika meninggal ya. Termasuk membantu yang kesusahan. Ini diantara hikmah-hikmah sholat berjamaah. Termasuk wali ajli izhari quwwatil muslimin wa ta'arufihim bitalahumihim. Ini juga untuk menunjukkan kekuatan kaum muslimin. Ya, ini dari kaum muslimin juga saling mengenal di antara mereka, saling menguatkan di antara mereka. Makanya ini di antara hal yang paling menakutkan oleh musuh-musuh Islam adalah ketika sholat berjamaah itu selalu full ya. Sholat zuhur itu kayak sholat Jumat gitu. Ini izhar quwwatil muslimin, menunjukkan kekuatan kaum muslimin. Nah, kalau masih 3 soft aja tadi kayak tadi ya, 3 soft dalam tanda kutip ya, masih dilihat masih lemah lah ini ya gitu. Fayaghiduna bidzalika a'da'uhum minal kuffar wal munafiqin, sehingga ini membuat takut, membuat ketir-ketir musuh-musuh Islam dari orang kafir maupun munafikin. Termasuk ini menghilangkan wali ajli izalati ma yang sujuhu bainahum ya, syayatinul jinni wal insi minal adawa wal taqatuh wal ahqad, untuk menghilangkan apa yang kemudian diembuskan oleh setan-setan berupa jin dan manusia, berupa permusuhan, saling memutus silaturahim, saling benci, hasad ya. Makanya tadi ya, sholat berjamaah ini tentu harusnya membawa hikmah ini. Jangan sampai jasad doang berjamaah tapi hati tidak ya. Hati tetap aja lah saling hasad, saling benci. Sekali lagi, maka hikmah dari sholat berjamaah ini akhirnya nggak dapat ya, jasadnya doang jamaah bersop tapi hatinya tidak. Ini juga merupakan bentuk hal yang tidak baik. Termasuk wa min fawaidi sholatil jamaah, dan diantara faedah sholat berjamaah ta'limul jahil ya, termasuk mengajarkan mereka yang masih nggak ngerti ya, sehingga dia lihat ya. Dan ini betul saya alami ya. Jadi ketika ini sedikit cerita, ketika saya membangun masjid ya di dekat tinggal saya di Celengsi sekarang itu, alhamdulillah ya, antusias masyarakat itu tinggi awal itu untuk berjamaah, dan ternyata ya, ini dibalik itu, tapi nikmat dari Allah tentu ada banyak yang mengaku ya, ada banyak mengaku terang-terangan ya kepada saya. Ada yang selama ini tidak pernah sholat, ada yang sudah 25 tahun nggak sholat, jadi baru sholat ketika ada masjid itu.
Kemudian ada yang mengaku tidak bisa sholat, sehingga kemudian ketika ada masjid dia berangkat ke masjid supaya bisa mengikuti imam, karena dia nggak ngerti caranya sholat. Ini fakta ya, ini alami sekarang di tempat tinggal saya. Jadi mendengar laporan-laporan itu langsung sekalian saya adakan pelatihan gerakan sholat itu ya. Pelatihan gerakan sholat, saya buat panggung di mimbar, ya saya bimbing sendiri, praktek langsung, alhamdulillah full sampai luar ya yang ikut. Jadi ini diantara hikmah memang, dan memang ada yang menyengaja ke masjid dalam rangka apa? Karena dia nggak ngerti caranya. Gitu. Termasuk tentu pahala yang berlipat ya dengan sholat berjamaah sebagaimana disebut di atas tadi. Kemudian juga sholat berjamaah ini juga karena sebab jamaah itulah dibangun masjid itu. Ya ini wa min ajli dzalika umirat al masajid. Ya, kan masjid itu dibangun untuk itu. Ya. Jangan semangat bangunnya doang, jamaahnya kagak. Gitu. Ya, ini karena masjid dibangun untuk itu. Di antara apa fungsi utamanya ya sholat berjamaah. Termasuk kemudian adanya fikih, imamah, imam, adanya muadzin, semua tujuan berjamaah ya. Semua adalah karena syariat adanya sholat berjamaah ini. Jadi adanya azan, adanya imam, adanya fikih makmum, fikih imam ya. Kemudian ketika azan ada lafaz hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Semua ini karena syariat sholat berjamaah. Artinya kalau kita nggak berjamaah, terus apa faedahnya itu semua? Itu maksudnya. Itu ya, artinya karena itu semua disyariatkan karena adanya sholat berjamaah. Tapi jamaah makan Allah Subhanahu Wa Taala, kita masuk ke adab ya, beberapa adab. Min adabil khuruj ila shalah wa ma yaf'alu qabla shalah. Di antara adab berangkat menuju sholat berjamaah ini mulai prahnya, prah dulu, prah sholat berjamaah. Yang pertama, tarkul a'mal 'inda quduris shalah, yaitu meninggalkan seluruh aktivitas lain ketika masuk waktu sholat. Ya udah stop. Ya, kesibukan mah nggak ada habisnya. Jangan berpikir nanggung mah gitu kan. Udah nanggung ini dikit lagi kelar, nggak ada selesainya, nanti kelar juga ada urusan lain begitu. Sholat mah sholat aja, nanti urusan yang lain kerjakan nanti lagi. Jangan dikira kita kemudian berpikir setelah urusan kelar ntar nggak ada urusan gitu, tetap ada urusan, ada terus ya. Selama kita tinggal di dunia. Jadi kesibukan dunia itu hanya habis kalau kita sudah nggak di dunia lagi. Jadi jangan pernah menunda ibadah, apalagi sholat ya, dengan alasan kesibukan dunia. Nggak ada habisnya. Semua orang juga sibuk, dan Allah juga tahu itu ya. Bahkan Allah sebut di surah Al-Muzammil itu yang awal-awal turun ya. Innalaka finnahari sabahan tawila. Sungguhnya engkau di waktu siang itu punya kesibukan yang banyak. Jadi Allah udah tahu sebelum kita ngomong, udah tahu. Bahkan itu wahyu turun setelah Al-Alaq ya, 1-5 awal-awal turun. Disebutkan dalam hadis Aisyah radhiyallahu anha qalat kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yakunu muhnah alihi. Rasulullah SAW sedang melakukan sesuatu ya untuk keluarganya yang ya beraktivitas sebagaimana biasa ya. Ay khidmatihim, untuk kebutuhan keluarga. Rasulullah juga bekerja. Fa idza hadratis shalah kharaja ila shalah. Ketika masuk salat ya udah ditinggal semua. Hadis riwayat Al-Bukhari dan At-Tirmidzi dan Imam Ahmad. Jadi apalagi sekarang ya, dimana waktu sholat itu gampang sekali kita ketahui. Maka diantaranya komitmen, indikator komitmen kita terhadap sholat itu adalah kita setiap hari itu sudah tahu nih, hari ini subuhnya jam berapa, ya, zuhurnya jam berapa, asarnya jam berapa, maghribnya jam berapa, udah tahu. Jadi nggak ada alasan nanti pas adzan lu kok adzan gitu.
Lu emang nggak tahu jadwal sholat gitu? Ya di kalender ada jam, kemudian di HP. Dan kalau di era smartphone sekarang, di antara indikator ya, perhatian kita dalam sholat kita, pastikan di HP kita ada aplikasi waktu sholat. Ya, indikasinya kalau sekarang jangan sampai HP-nya sudah smartphone, orangnya nggak smart. Ya, gitu ya. Semua aplikasi ada kecuali waktu sholat. Nah, ini nggak jelas. Jadi kalau memorinya penuh, buang aplikasi yang lain. Tetap lemot juga, maka ya saatnya dilem biru namanya, dilempar beli yang baru, ganti HP-nya. Kalau memang kita serius urusan sholat kita, itu aplikasi wajib kalau sekarang ya. Indikasi, ini bukan fatwa ya, tapi indikator ya. Perhatian kita dalam sholat kita, pasti di HP-nya ada aplikasi waktu sholat. Dan itu tinggal install dan kecil, butuh memorinya itu, yang kecil sekali. Dan setiap kali beli HP, ya, itu pertama langsung aplikasi waktu sholat. Selebihnya tinggal kalau masih ada sisa memorinya, baru yang lain. Itu adalah diantara perhatiannya. Jadi sangat mudah kita tahu. Oh, jangankan waktu sholat hari ini, waktu sholat bulan depan aja bisa dicek loh. Gitu. Misalnya saya mau beraktivitas pekan depan, saya bisa ngecek, oh pekan depan itu subuhnya jam berapa atau zuhurnya jam berapa, udah ketahuan. Jangankan hari ini ya. Sebagaimana ini sudah difirmankan oleh Allah sebetulnya yang dikasih ini. Jadi huwallazi ja'ala asy-syamsa dhiya'an wal qamara nuran, surah Yunus ya, Yunus awal halaman pertama. Wa qaddarahu manazila li ta'lamu 'adadas sinina wal hisab. Dialah Allah yang menjadikan matahari itu bersinar dan bulan bercahaya. Kemudian Allah menentukan manzilahnya, ada garis edarnya. Jadi peredaran bulan, peredaran matahari untuk apa? Li ta'lamu 'adadas sinina wal hisab. Kalian bisa mengetahui bilangan tahun dan perhitungan hisab di sini ya, kaitannya dengan urusan-urusan ibadah, masuk bulan, kemudian masuk waktu sholat. Sudah Allah jadikan demikian, makanya kan bisa dibuat tuh apa waktu sholat apa sepanjang tahun, karena udah terukur. Nanti bulan Oktober subuhnya jam berapa udah ketahuan. Jadi nanti yang jelas trennya nanti September, Oktober, November makin maju. Jangan kita ujuk-ujuk bilang kok sekarang maju banget ya subuhnya. Lah Islam sejak kapan gitu? Itu dari zaman dahulu kala begitu. Sejak Indonesia ada ya begitu. Jadwal sholat di Indonesia itu ya begitu. Kan dia tergantung wilayah. Tapi setiap wilayah ya konstan seperti itu. Di bulan ini jam sekian, bulan ini jam sekian. Pokoknya paling maju itu November. Ya, itu. Lalu yang kedua dan ketiga disebutnya tatahhur wal masyi ilal masjid. Yaitu bersuci. Ya, dan kemudian berjalan menuju masjid, wa takthir al-khuta wa ihtisabuha, dan berbanyak langkah untuk berharap pahala darinya. Jadi sudah disebut tadi di antara adabnya kita berwudu dari rumah. Ya. Sebagaimana hadis yang sudah disebut tadi ya. Ini juga dalam redaksi lain Imam Muslim, man tatahhara fi baitihi thumma masa ila baitin min buyutillah liyaqdiya fardhatan min faraidillah. Karena siapa bersuci di rumahnya lalu dia berjalan menuju rumah dari rumah-rumah Allah untuk melaksanakan kewajiban dari kewajiban Allah yaitu sholat, kanat khutwatan, maka ada dua langkah, ihdahuma tahuttu khati'ah, satu langkah menghapus dosa, wa ukhra tarfa'u darajah, dan langkah berikutnya mengangkat derajat. Jadi ini diantara adabnya ya, tadi sudah dibahas di depan sebetulnya, yaitu sudah siap dari rumah.
Bahkan kalau kita baca kitab Hidayatul Hidayah Imam Ghazali, bahkan sebelum tidur itu ya kita sudah mempersiapkan keperluan kita untuk sholat subuh besok. Bajunya udah disiapin, ya, airnya udah siap. Jangan pas subuh mau berangkat tuh airnya habis, gitu. Udah disiapin. Apalagi kalau yang pompanya nggak otomatis, yang masih on off, gitu kan, ya disiapin. Jangan alasannya ntar air habis, waduh ngisi dulu nggak keburu ke masjid. Idealnya disiapin tuh. Ya. Alarmnya tentu ya. Di antara perhatian tentu ya alarm udah disiapkan, waktunya udah jelas. Ya. Termasuk disebutkan keperluan bersucinya kata Imam Ghazali. Ya. Artinya udah siap, betul-betul siap. Baju itu udah dicantolin, dikastok untuk berangkat sholat subuh besok, termasuk ketika zuhur, ketika kerja dari rumah, ya baju udah siap. Karena diantaranya adabnya kita tentu berangkat dalam kondisi yang terbaik. Sebagaimana tadi yang saya bacakan di sholat subuh, ya surat Al-A'raf, ya bani adama khudhu zinatakum inda kulli masjidin. Wahai anak Adam, ambillah perhiasan kalian. Makna perhiasan sini adalah memakai pakaian terbaik setiap kali menuju masjid. Ya, siap minyak wanginya, ya, udah disiapin semua keperluannya, pecinya udah tahu naruhnya, udah jelas tuh. Jadi pas berangkat nyariin peci nggak ketemu-temu, ya, akhirnya nggak berangkat gara-gara peci, walaupun nggak pakai peci juga sah. Tapi ya ini bentuk perhatian ya. Jadi ketika memang kita mempersiapkan, sudah diletakkan itu jelas. Termasuk di sini apa? Adab yang berikutnya juga menghindarkan dari segala bau yang tidak sedap. Ya, disebutkan dalam Jabir anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, "Man akala hadhil baqalah." Siapa yang makan makanan ini, ya artinya ada asum, ada itu bawang merah, ada basal, ya, watsum, basal bawang merah, bawang putih, wal qurrat. Qurrat ini juga jenis bawang, ya. Artinya bisa juga pete, jengkol, macam-macam. Pokoknya yang berbau, menimbulkan bau tidak sedap. Ya. Fala yaqrabanna masjidana, ya, maka jangan mendekati masjid kami. Fa innal malaika tata'adza mimma ta'adza minhu banu Adam. Karena malaikat itu merasa terganggu sebagaimana terganggunya manusia. Nggak suka bau nggak sedap. Ya, bau mulut, bau badan, bau keringat, gitu ya. Artinya udah dipersiapkan lah. Atau kalau dalam kondisi kita bekerja, siap minyak wangi lah paling enggak, ya, gitu. Selalu ada minyak wangi di tasnya, gitu. Ini adalah adab, ya. Termasuk tentu ada hal yang mengganggu, ada dikiaskan pada hal yang lain yang sifatnya mengganggu, ya. Itu jadi termasuk. Jadi ini kalau ini bau, ya sifatnya bau, bau badan, bau mulut, gitu. Jadi jangan sampai nanti malah sebelah kita malah nggak konsen gara-gara bau badan kita, ya, nggak khusyuk, gitu, gara-gara bau badan kita. Atau mungkin bukan bau badan, pas assalamualaikum, bau mulutnya, gitu ya, gitu. Jadi ini diantaranya karena tadi kan ini berjamaah itu tentu kita juga harus memperhatikan hak-hak orang lain, kenyamanan orang lain, jangan sampai ada yang mengganggu. Termasuk sekarang ya smartphone ini sudah harus dikondisikan, ya, sampai udah berjamaah bunyi ringtone pas lagu dangdut pula, ya, gitu kan. Sebetulnya tetap bisa aja dimatikan, kadang orang dibiarkan aja. Artinya dalam kondisi maslahat, ya, tentu boleh gerakan itu jika diperlukan. Masalahnya HP-nya taruh tas, taruh bawah, itu yang repot. Tapi intinya tetap namanya berjamaah, kita harus memperhatikan juga apa kenyamanan orang lain. Itulah berjamaah, bukan egois. Kalau egois mah sendiri. Ya, artinya kalau di sini tentang bau, termasuk hal-hal apapun yang mengganggu, ya. Lalu kemudian disebut al-mubadarah
ilal masjid wa tabkir ila shalah. Bersegera ke masjid juga lebih awal berangkat. Ya, lebih awal disebut sini walau ya'lamu dalam hadis Rasulullah SAW dari riwayat Abu Hurairah anhu, riwayat Al-Bukhari dan Muslim, walau ya'lamuna ma fi tahjir lastahamu. Kalau seandainya orang-orang yang tahu keutamaan bersegera, tahjir ini bersegera ke masjid, ya, di awal, saya mereka akan lastabaku, akan berlomba duluan. Ya, duluan, nggak ntar dulu, tapi ini duluan. Walau ya'lamuna fil atama was subah. Kita kan lagi kalau tahu keutamaan sholat isya berjamaah, atama itu isya, was subuh la tauha walau habwan, niscaya dia akan mendatanginya walaupun merangkak. Wala ya'lamu ma fis saffil muqaddam lastahamu. Nah, termasuk kalau mengetahui keutamaan saf awal, pasti mereka bahkan kalau perlu berundi, ya, undian mendapatkan saf pertama. Tapi ini masalahnya agak kontradiktif, ya. Orang udah datang awal, duduknya mojok di belakang, gitu ya. Nyandar di tembok, Jumatan ini paling banyak, ya. Ya. Jadi pas khotib baca khutbah, mulai khutbah bukannya dengerin, malah membaca doa bismillahumma ahya bismika amut. Ya. Terus tiba-tiba komat, dia bilang, "Lu kok nggak pakai khutbah, tidur?" Ya. Jadi ini memang ada keutamaan, ya, berangkat lebih awal, mempersiapkan. Tentu semua butuh persiapan, ya, butuh perhatian, mulai mempersiapkan waktunya, udah tahu nih. Jadi pekerjaan itu juga nggak berhenti mendadak. Jadi ada spare, 10 menit lagi adzan, udah mulai stop, ya, nggak buru-buru. Karena nanti ada fikih adabnya juga, berangkat dengan tenang, tidak terburu-buru, ya, bisakinah wal waqar, ya, dengan tenang, tidak buru-buru. Tentu ini harus dipersiapkan spare waktunya dengan baik. Ya, termasuk tadi di aplikasi smartphone itu sudah bisa disetting, ada remindernya. Jadi waktu sholat itu nanti bisa disetting reminder 10 menit sebelum masuk. Itu ada remindernya. Nanti keluar 10 menit lagi waktu zuhur. Namun tentu di samping memang ada keutamaan soft awal, tapi ada hadis lain juga yang menjelaskan dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, qala Rasulullah SAW, la yaliyanni, ya, minkum ulul arham wan nuha thumma alladhina yalunahum thalathan. Hendaklah yang dekat denganku, artinya dalam posisi imam, yang belakang imam, yang dekat imam itu adalah ulul arham wan nuha, orang-orang yang ngerti, orang-orang yang paham, yang bisa ganti imam, bisa betulin imam. Kemudian baru selanjutnya. Artinya tetap harus memperhatikan ini, ya. Tahu diri gampangnya gitu, ya. Jadi di samping memang ada keutamaan itu, tapi juga ada secara fikih, secara adab, hendaknya ya tentu yang di awal-awal ini orang-orang yang ngerti, ya, itu. Termasuk contohnya misalnya kita bawa anak kecil yang mungkin susah dikondisikan misalnya, gitu. Ya, namanya berjamaah, tentu kita harus memperhatikan hak orang lain. Memang kita punya hak juga berada di saf awal, tapi ada juga namanya berjamaah, ya, ada ketentuan yang lain. Saf awal ini adalah orang-orang yang paham. Ini hadis riwayat Muslim, ya, dan Abu Dawud dan Tirmidzi. Kemudian juga supaya juga ada hak orang lain supaya tidak terganggu. Ya, jadi tetap ada menggabungkan berbagai dalil, ya, tidak egois begitu. Namanya juga berjamaah. Gitu. Ini ya terkait soft, ya, memang ada keutamaan. Tapi sekali lagi, ya, jangan sampai kemudian, ya, kadang salahnya kita sudah datang awal tapi nggak ngambil depan. Yang di depan anak-anak nanti baru protes. Gitu. Ya, masalahnya datang duluan nggak segera ke depan. Tiap Jumatan dikomando dulu sama protokol, silakan maju, soft yang depan. Gitu. Harusnya langsung tuh rebutan depan. Dalam kondisi tentu kondisi yang
memungkinkan ya, artinya dalam kondisi yang tadi ya, karena ada ketentuan hendaknya yang dekat imam ya, itu di soft awal itu adalah orang-orang yang ulul arham wan nuha, orang-orang yang ngerti ya, orang yang paham itu. Nah, selebihnya ya baru soft selanjutnya gitu ya. Jadi sekali lagi, yang nggak boleh lagi juga ini banyak terjadi, itu booking tempat ini nggak ada ya, jadi orangnya nggak ada, sajadahnya doang ditaruh. Itu booking tempat ini, curang. Kalau begitu ambil aja, ya tetap haknya mereka yang datang. Ini orang yang nggak ada, sajadahnya doang ditaruh, orangnya pulang lagi, ngopi dulu ke warung. Nah ini juga tentu tidak tepat ya. Terakhir satu lagi tentang mutaba'atul imam ya. Jadi ada tentang mutaba'atul imam. Sebenarnya masih banyak, masih pranya, ada tahiyatul masjid dulu dan seterusnya ya. Dan tapi sedikit ada hal pokok tentang mutaba'atul imam. Jadi di mana di antara fikih berjamaah itu adalah mengikuti imam. Nama mutaba'atul imam itu artinya mengiringi ya, arti imam gerak sempurna baru makmum gerak, itu namanya mutaba'ah ya. Jadi ketika imam takbir Allahu Akbar, pas bar itu baru makmum langsung gerak. Ya, kemudian ada kondisi-kondisi yang tidak sesuai. Yang pertama mendahului imam ya, musabaqah namanya, jadi mendahului imam, jelas ini dilarang ya, imam belum gerak udah gerak. Ada juga musawamah, barengin imam, juga nggak ideal. Imam baru dia ikut gerak. Terutama ini paling sering ketika bangkit dari sujud kedua menuju rakaat kedua. Imam masih Allah, udah pada bangkit semua. Tunggu baru gerak. Baru gerak. Ya, baru Allahu Akbar, makmum gerak. Jadi enggak baru Allah. Ini musawamah, barengi. Yang tidak ideal juga namanya mukhalafah. Ya, terlalu terlambat. Imam udah bangkit, udah duduk. Biasanya dari sujud terakhir, di rakaat terakhir tahiyat, ini nggak bangun-bangun, masih sujud aja. Kalau sholat sendiri silakan. Kalau berjamaah itu mutaba'ah, namanya mutaba'ah. Imam bar dia gerak, gitu. Termasuk imam salam ke kanan dan kiri langsung salam. Jadi nggak dilama-lamain, mumpung udah terakhir kan, gitu ya. Ini nggak ideal dalam sholat berjamaah. Ya, itu namanya mukhalafah. Apalagi sampai ketinggalan gerakan berikutnya. Ya, gerakan berikutnya, misalnya ruku, dia nggak ruku, imam udah i'tidal baru ruku. Gitu. Ini namanya mukhalafah. Ya. Jadi yang sempurna adalah mutaba'ah, mengiringi. Ya. Mutaba'ah itu maknanya mengikuti atau mengiringi. Jadi ya imam gerak Allahu Akbar langsung gerak, tidak terlambat, tidak barengin, tidak mendahului. Ya. Gitu. Jadi ini diantara ketentuannya ya. Jadi ada yang kemudian sujudnya dilamain, nggak bangun-bangun ya dengan alasan memperlama sujud. Tentu kita bebas melakukan itu di sholat-sholat sunnah sendirian ya. Misalnya di sholat rawatib, sholat tahajud, silakan sholat sendiri. Tapi tetap namanya berjamaah, ada fikih berjamaah. Itu namanya berjamaah. Itu diantara hikmah berjamaah ya kebersamaannya itu ya. Tapi terasa itu materi kita pada kesempatan kali ini. Sekali lagi ini sebenarnya materi panjang, cuma ya kita bahas dapatnya hal-hal yang kira-kira kita butuhkan ya, sebagian ya, ini baru sebagian sebetulnya. Mudah-mudahan bermanfaat. Kita cukupkan. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullakum subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.